Halo, berjumpa lagi. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Oh iya. Baiklah kalau kalian sehat selalu. Semoga selalu diberi kesehatan. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Namun, yang akan kita bahas adalah sistem reproduksi pada tumbuhan. Oke, lanjut. Reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi tumbuhan ada namanya Angiospermae dan reproduksi tumbuhan Gymnospermae. Jadi ada dua nama dari reproduksi tumbuhan, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Lanjut, kita akan bahas reproduksi tumbuhan Angiospermae. Yang pertama, dia berkembang biaknya ada secara aseksual dan ada secara seksual. Tumbuhan Angiospermae yang reproduksi aseksualnya atau tumbuhan secara vegetatif adalah reproduksi pada tumbuhan yang dilakukan tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peluburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Jadi itulah pengertian atau penjelasan dari reproduksi aseksual. Jadi reproduksi aseksual atau reproduksi tumbuhan secara vegetatif adalah reproduksi pada tumbuhan yang dilakukan tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peluburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Kemudian yang kedua, reproduksi seksual. Pada reproduksi seksual digunakan sel kelamin, yaitu sel sperma dan sel telur, dan proses fertilisasi untuk menghasilkan biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Jadi reproduksi seksual digunakan sel kelamin, yaitu sel sperma dan sel telur, dan proses fertilisasi untuk menghasilkan biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Lanjut, reproduksi aseksual terbagi atas beberapa bagian. Ada yang secara alami, rizoma, kuncup apentik daun, stolon, umbi lapis, dan umbi batan. Reproduksi alami, tumbuhan yang dapat bereproduksi dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Inilah yang disebut dengan reproduksi aseksual alami atau reproduksi vegetatif alami. Kedua, rizoma. Rizoma adalah batang yang ada di dalam tanah. Beberapa contoh tumbuhan yang reproduksi dengan rizoma adalah tumbuhan jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Kemudian kuncup adventif daun adalah kuncup yang terdapat pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang reproduksi dengan kuncup adventif daun adalah cocor bebek. Kemudian stolon. Stolon atau geragi adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Contoh tumbuhan rumput, pegagan, dan stroberi. Kemudian lanjut yang kelima, umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun. Dinamakan umbi lapis karena
memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak dan berdaging, dan batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Contoh tumbuhannya adalah bawang merah. Oke, lanjut ke bagian ke-6. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang dapat membentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan baru. Contoh tumbuhannya yaitu kentang dan ubi jalar. Lanjut, reproduksi aseksual buatan. Beberapa macam reproduksi aseksual buatan atau reproduksi vegetatif buatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Kemudian apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka tangkai tepat dipotong dan ditanam di tanah. Kemudian yang kedua namanya menyambung atau disebut dengan enten. Cara reproduksi menyambung adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis yang berbeda sifat. Kemudian stek. Stek adalah cara reproduksi vegetatif dengan memotong suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Terus lanjut yang ada namanya merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Apabila sudah tumbuh akar, maka tanaman dapat dipisahkan dari induk. Kemudian yang berikutnya yaitu menempel atau okulasi. Okulasi dapat dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Kita lanjut ke reproduksi seksual pada tumbuhan Angiospermae. Reproduksi seksual pada tumbuhan Angiospermae terjadi melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama penyerbukan atau dikenal dengan polinasi. Yang kedua, pembuahan atau yang dikenal dengan fertilisasi. Yang ketiga, penyebaran biji. Dan yang keempat adalah perkecambahan. Sifat keturunan reproduksi seksual. Reproduksi seksual dihasilkan dari perleburan inti sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sifat keturunan diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Hal inilah yang menyebabkan sifat keturunan yang dihasilkan dari reproduksi seksual bervariasi. Lanjut ke reproduksi tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi seksual atau dikenal generatif yang disebut strobilus atau runjung. Sedangkan tumbuhan Gymnospermae juga dapat bereproduksi secara aseksual. Tumbuhan pinus dan melinjo contohnya. Pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina
Kemudian contoh yang kedua, tumbuhan pakis haji. Pada tumbuhan pakis haji, strobilus jantan dan betina terpisah atau tidak berada dalam satu pohon. Contoh dari tumbuhan gymnospermae yaitu tumbuhan pakis haji. Tumbuhan pakis haji dapat reproduksi aseksual dengan menggunakan tunas yang disebut dengan bulbil. Tumbuhan pinus dapat bereproduksi secara aseksual dengan menggunakan tunas akar. Nah, lanjut ke reproduksi tumbuhan pakudang lumut. Ini ada tumbuhan pakudang lumut. Ini adalah siklus hidup tumbuhan paku. Jadi, siklus tumbuhan paku dimulai dari adanya spora. Terjadi dari sini di atas sorus, kemudian sorus ini akan membelah spora di dalam sporaginium menjadi pembelahan meiosis menjadi spora. Spora akan membelah menjadi rizoid, kemudian akan menuju seperti antheridium, kemudian archegonium, dan terjadilah fertilisasi atau zigot. Sehingga terbentuklah individu baru atau sporofit muda. Kemudian tumbuhan lumut. Ini tumbuhan lumut di sini dimulai dari spora. Spora ini seperti ini, ada kotak spora, kemudian terjadi pembelahan meiosis terjadi di kotak spora untuk membentuk spora. Kemudian di situ spora tumbuh menjadi protonema. Kemudian protonema ini akan menjadi antheridium dan menjadi sel sperma. Kemudian menjadi archegonium. Di archegonium ini fertilisasi terjadi ketika musim hujan. Sel sperma berenang ke gametofit betina. Kemudian akan membentuk dengan zigot. Setelah zigot menjadi sporofit muda sehingga menjadi sporofit dewasa. Seperti inilah siklus hidup dari tumbuhan lumut. Oke, untuk saat ini cukup sekian materi yang Pak Guru sampaikan tentang reproduksi tumbuhan. Oke, cukup sekian dan Pak Guru akhiri dengan ucapan selamat pagi dan salam IPA.